Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belur setik belur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gimana kata lu dah gimana? Sama-sama kita di ini berapa biji ketua pembina mah kagak ketua pembinanya kagak pada kesempatan pagi hari ini kita masih Ji, cinta kali Ji, cinta kali lebih-lebih dengan iman dan Islam sehingga kayak nama kita bisa hadir kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya, maka nikmat tersebut akan ditambah. Mudah-mudahan bertambah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang diutus sebagai hamba, yang diutus sebagai contoh suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis al-Qur'an yang telah melalui kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan ya kalau saya Suratul ladzina lam tadhkir maqtabah. Selanjutnya mari kita sama ikuti lantunan salawat Nabi. Mudah-mudahan dengan lantunan salawat Nabi kita berharap pintu-pintu langit terbuka, segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salawat ini mudah-mudahan diberikan kesembuhan kepada jamaah Bapak, yaitu Bapak Deni, Bapak Ari serta Bapak Hadi. Mudah-mudahan dengan salawat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya serta diberikan kesehatan sebagaimana biasa, sehingga beliau bisa bersama-sama kita dalam rangka thalabul ilmi. Lantunan salawat Nabi dipandu oleh kita Bapak Jamaluddin. Padanya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil-Mustafa min maqasidana واغفر لنا الخطايا Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Sama dengan kemarin masih melanjutin Isra Mi'raj, kitabnya sama kali lagi, nanti besok kita takbir lagi. Ya Rabbi ya balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. نبينا آمرنا
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hadirin sahabat-sahabat Allah yang saya hormati, selanjutnya yuk sama-sama kita dengarkan dengan seksama lanjutan penjelasan tentang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW bersumber dari kitab Dadir karangan Syekh Ahmad Dadir sampaikan oleh guru kita Bapak Ahmad Musaid. Oke, padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ahlil baiti tahirin azma'in syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
summa ila hadrati qutbi rabbani ta'ala oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Zailani qaddasallahu syirahul ajiz sayyidul lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati khususan haja mu'alif kitab Syekh Ahmad Dadun wabarallahu junubahu wa ja'ala jannata maswahu wa bibarakati mu'allifihi ikdi hajati wa man tabi'ani ikdi hajati wa man tabi'ani syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummina wa zadina wa zadatina wa masyaihina wa ahibaina wa aqrabaina wa zamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu junubahum wa ja'ala jannata maswahum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa nazainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma ftah abwabal barakah, Allahumma ftah abwabar rahmah, Allahumma ftah abwabal rizki, Allahumma ftah abwabal jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimakumullah wa naf'ani wa bil ulumihi amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Pasarau mangka berjalan ia Kangjeng Nabi beserta Jibril dan Mikail. Sumada mangka kali-kali teka ya Nabi ala kaumin ketemu satu kaum. Turubong yang terbalik ru'usuhum opo kepala-kepalanya hum ingkau ulama rudihot mangka kari-kari dibalikan ya ru'us adat mangka kembali ya ru'us kama kanat kayak seperti ada ya ru'us walayut taru dan tidak putus-putus alaihim atas kaum angzarika dari mangkono mazkur syai'un opo satu perkara. Pakola mangka berkata ya Kangjeng Nabi ya Jibrilu hei malaikat Jibril man haulai utai syopo iki kok utai syopo orang tersebut. Pakola mangka berkata ya Jibril haulai utai orang semacam demikian alladzina orang-orang tata syakilu yang berat rusuhum opo kepala-kepalanya hum ing lajina anis sholatil maktubah dari sholat yang difardukan. Alhamdulillah, bersyukur hakikat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kasih sayang sama kita sehingga kita bisa datang ke tempat pengajian ini.
Ini semata-mata adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Gitu ya. Bapak-bapak, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidakkah aku menjadikan jin dan manusia kecuali harus ibadah ke Allah. Jadi asalnya kewajiban ini, Pak, asalnya yang harus ditanamkan di dalam kolbu kita adalah ibadah ke Allah. Adapun soal makan, soal minum, soal tidur, itu adalah nomor 2 urutannya, Pak. Nomor 2, jangan dibalik ya. Ini mah sekarang kita banyaknya dibalik, Pak. Yang penting usaha, sholat mah ntar dulu, banyak yang begitu, Pak. Banyak yang lupa asal manusia dijadikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirain buat usaha dia, kirain buat ini dan itu, bukan buat ibadah dia ke Allah. Ini banyak yang lupa. Nah, ketika disuruh makan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan dan minum, kita nih itu terikat hukum ketika kita mau nyuapah. Dibagi 3 kategori, Pak. Kategori pertama hukumnya bighairi hisab, tanpa hisaban. Kategori kedua hukumnya adalah dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kategori yang ketiga adalah hukumnya haram. Di mana salah satunya? Salah satunya begini, yang haram dulu, Pak. Yang haram ketika emak dapat rezeki makanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus si makanan tersebut itu dimakan sama kita untuk dikuatkan maksiat ke Allah, untuk dikuatkan maksiat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk maksiat aja intinya. Dikasih baju sama Allah, dibeliin baju sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih rezeki sama Allah, dibeliin baju, bajunya untuk maksiat ke Allah, itu bajunya jadi haram, Pak. Bajunya jadi haram, Pak. Gimana yang zaid yang tadi, ketika kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, si duit tersebut dibeliin baju sama kita, dibeliin makanan sama kita, enggak niatin ibadah ke Allah, itu ada hisabannya kelak di alam akhirat, Pak. Ditanya, Pak, kita makanan kita, ditanya baju kita, Pak, ditanya harta kaya yang kita dapat, Pak. Nah, ini ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bighairi hisab, kalau semuanya diniatin ibadah gitu. Mana loh, ada rezeki buat apa? Buat ibadah. Nah, itu bighairi hisab tuh, Pak, kategorinya. Mana pasar, ngapain? Beli baju buat apa? Buat ibadah. Nah, itu bighairi hisab tuh, Pak. Kagak ditanya baju kita, Pak. Walaupun selemari kagak ditanya buat ibadah kau. Mana? Pasar, beli apa? Beli baju buat apa? Buat kondangan. Nah, itu bisa, Pak. Allah. Yang kita diniatin untuk ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kagak dihisab, Pak. Jadi semua itu kaitan kehidupan ini harus dikaitkan dengan ibadah. Nah, sekarang ibadah itu dikaitkan dengan apa? Dengan sholat, Pak. Ibadah sebanyak apapun, berbagai macam, tapi kalau tidak ada sholatnya, dia itu semua ibadah-ibadah itu lepas, Pak. Lepas. Jadi kaitan ibadah yaitu sholat. Kagak sholat mas sodako bermiliar-miliar juga, kagak ada nilainya, kalau kagak ada sholatnya. Nah, ini, Pak, mudah-mudahan kita sadar ya, Pak ya. Mudah-mudahan kita sadar bahwa kita dilahirkan ke alam dunia ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah, bukan untuk makan, bukan untuk tidur, bukan untuk enak-enak, bukan untuk ibadah ke Allah. Ini kita supaya sadar, Pak ya. Mudah-mudahan jadi apa namanya, jadi nempel di kalbu kita. Oh, saya sadar diri, saya diutus, dihidupkan sama Allah ke alam dunia ini untuk ibadah. Ini, Pak, ini salah satu ilmu tasawuf itu begini, Pak. Tasawuf itu gampang, Pak. Tasawuf itu maknanya adalah tarkul ma'asi, meninggalkan permaksiatan, tarkul lazati, meninggalkan enak-enakan. Itu ilmu udah tasawuf. Misalnya begini, misalnya. Yang tadinya makannya sehari 3 piring jadi mengurangi 2 piring. Tasawuf udah kategorinya, Pak. Udah kategori tasawuf. Tapi yang tadinya makan 2 piring jadi nambah 3 piring, itu bukan tasawuf, Pak. Nah, yang tadinya YouTubean sehari itu, YouTubean, kita lihat YouTube
Sehari 8 jam, sekarang jadi 5 jam. Udah masuk kategori tasawuf. Tarkul ladzah namanya. Meninggalkan enak-enak. Gampang ilmu tasawuf, Pak. Ngurangi kebiasaan maksiat ke Allah, udah kategori ilmu tasawuf. Nah ini ya Pak ya, mudah-mudahan kita paham ya Pak ya. Nah tentang ini mudah-mudahan kita terus menerus dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita nerusin lagi anja kita. Kemarin Kangjeng Nabi lagi ada di perjalanan Isra dan Mi'rajnya Kangjeng Nabi, di mana kata Allah di Al-Qur'an, linuriyahu min ayatina, diperlihatkan sama kami kata Allahu ing Kangjeng Nabi min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Kangjeng Nabi bukan melihat sendiri, akan tetapi Kangjeng Nabi diperlihatkan sama Allah. Diperlihatkan sama Allah. Awas jangan salah, Kangjeng Nabi ngelihatkan kayak kita manusia biasa, masa sih ngelihat? Nah, dia mah manusia yang maksuman lahu, dijaga sama Allah, beda dengan kita. Nah ini Kangjeng Nabi diperlihatkan diantaranya pesarau, kemudian Kangjeng Nabi jalan Sumata, terus kemudian Kangjeng Nabi datang ala kaumin, ke satu kaum, di mana yang si kaum tersebut turbau rusun kama bohot adat kama kanat wala yuktaru anhum anjalika syai'un, di mana itu si kaum ketemu satu kaum, si kaum tersebut terbalik, kepalanya ada di bawah, kakinya ada di atas. Ketika dibalikin, balik lagi. Ketika dibalikin, balik lagi itu si kaum. Ya Allah, kaum begitu tuh ya. Jadi jalannya dia kepalanya ada di bawah, kakinya ada di atas. Sehingga akan dibalikin begitu lagi, wala yuktaru anhum, tidak putus-putus, terus menerus dia disiksa sama Allah begitu. Ya Allah. Ya. Nanya Kangjeng Nabi ke malaikat Jibril, ya Jibril, hei Jibril, panhaulai, siapa orang tersebut? Itu siapa Jibril? Oh lah, kata malaikat Jibril, haulai alladzina yatashakkilu ru'usahum anis shalah. Maktubah orang tersebut adalah orang yang dimana berat kepalanya dipakai sujud untuk sholat ke Allah. Nah itu siksaannya Pak. Jadi siksaan sama kaum yang dimana si kaum tersebut berat sewaktu di dunia, kepalanya dipakai sujud ke Allah untuk sholat maktubah atau sholat sunnah, maka orang tersebut siksaannya nanti kelak di alam akhir dibalikin sama Allah, kepalanya ada di bawah, kakinya ada di atas. Ya Allah, begitu tuh Pak. Kasih tahu saudara-saudara kita, pengen kayak begitu tuh sudah siksaannya sama Allah kalau nggak sholat, dibalikin sama Allah. Ya Allah, dipakai sujud. Maka bukan sembarangan kita mah bersyukur ke Allah, kepala kita masih mau sujud ke Allah, bersyukur kita. Nah, orang lain yang nggak mau sholat ke Allah ya, yang nggak dipakai sujud ke Allah, bukan mereka kagak mau, akan tetapi mereka tidak ada hidayah, dan hidayahnya itu kagak dicari sama dia. Nah ini Pak, yang terkenal yang banyak sujudnya adalah cicitnya Kangjeng Nabi atau cucu cicitnya Kangjeng Nabi, namanya Imam Ali Zainal Abidin ya. Terkenal dia Zainal Abidin adalah hiasannya ahli ibadah mananya. Nah Zainal Abidin ya disebutnya asyajadah, ahli sujud dia ke Allah. Di mana sujudnya Imam Ali Zainal Abidin ini adalah keturunan dari Husain. Sujudnya dia ke Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampai 1000 kali dia sehari. Coba 1000 kali sujudnya ke Allah. Bahkan nikmatnya sujudnya Imam Ali Zainal Abidin ini, ketika dia kebakaran kagak tahu. Kebakaran kagak tahu dia, saking khusyuknya, saking takutnya dengan api neraka dia, api dunia mah kagak tahu, kagak takut dia. Coba khusyuk sujudnya. Beda dengan kita, kita mah ya Pak ya, lagi sujud ada nyamuk aja ngeang di kuping kita, itu segala dipasang sama. Aduh ya Allah, boro-boro kita mah khusyuk. Ya Allah. Nah, ini Imam Ali bin Zainal Abidin itu sujudnya aja segitu. Ya Allah. Nah ini bahkan dia dijuluki adalah jidatnya itu udah kayak jidat lutut onta Pak, saking banyaknya sujudnya. Kita ada di kita juga kayak begitu. Kayak begitu ada, dijedot-jedotin. Aduh ya Allah ya, pingin hitam dijedot-jedotin ya, itu mah salah ya. Nah
Jidatnya aja udah kayak jidat ontak, saking banyak sujud ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai segitu. Ya Allah, ya. Nah ini Pak, jadi dibanyakin ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sujud yang dilakukan sama siapa? Sama Imam Ali Zainal Abidin, sujud salat fardu, sujud sunnah, sujud sujud syukur ke Allah dia. Sujud apalagi? Sujud tilawah dia. Banyakin sujud dia ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Imam Ali ini. Jalan lagi kanjeng Nabi, ketemu lagi sumata la qaumin baina aidim lahmun tabi'u fi kubur walamun akhor khabisun. Ketemu lagi satu kaum, di mana satu kaum di depan itu si kaum ada daging dapat matengin dari gidir dari baskom atau dari wadah. Itu si daging itu udah siap sedia, rendang mungkin kira-kira lah gitu. Rendang mungkin ini si dagingnya udah siap matang ini. Akan tetapi fazalu ya'kulu minal khabis. Akan tetapi ini si kaum tersebut bukan makan daging yang sudah dimatangin, akan tetapi si kaum tersebut makan daging yang busuk dia. Padahal di depan dia itu ada daging yang sudah dimasak, udah direndang, udah digulai mungkin, malah dia milih daging yang mentah yang bau busuk dia. Kau gimana katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayudaun pakola ya mahadza ya Jibril, kaum apa sih itu Jibril yang semacam demikian belet amat bloon amat, daging di depan dia tersedia, daging rendang, daging gulai, ini dia malah nyari daging busuk yang bau lagi. Oh Muhammad, itu kaum semacam tadi, haza ar-rajul min ummatika, itu adalah laki seseorang dari umat engkau, takunu indahul mar'atul halal tayyibah fayati imratul khabisa. Dia punya bini di rumah yang halal, dia punya bini di rumah yang cakep, malah jajan dia di luar. Nah itu siksaannya Pak, siksaannya begitu. Enggak, aku soleh Haji, soleh, begitu tuh siksaannya. Ya Allah, begitu pula sebaliknya. Ketemu sama perempuan yang dimana di depan perempuan itu ada daging yang daging yang sudah dimasak, ada daging yang sudah direndang, digulai, akan tetapi si perempuan tersebut malah milih daging yang mentah yang bau busuk. Siapa itu? Umat engkau Muhammad. Yang gimana? Umat yang dimana perempuan-perempuan punya suami di rumah yang halal, dia nyari di luaran. Gitu tuh siksaannya. Nanti terus walayukta, biasa dia tidak putus-putus, dimakan lagi, dikasih tahu, kamu ini mah daging bau, no daging matang, nggak mau dia, tetap dia makan daging bau busuk tadi. Oh gitu tuh. Nah ini Pak ya, nah ini siksaan bagi orang-orang yang dimana dia punya istri di rumah yang halal akan tetapi jajan di luar. Nah ini siksaannya Pak. Kemudian wanta, ketemu lagi kanjeng Nabi satu kaum untuk qadul asinatum, lagi motongin lidahnya sendiri. Wasyafahum, bibirnya dia dipotong, lidahnya dipotong di makori di minal hadid, dari gunting dari besi dia dipotong. Ketika dipotong adat kembali lagi, ketika dipotong adat kembali lagi, sampai sampai la yuktar anhum, tidak putus-putus, terus dia dipotongin, kembali jadi lagi, dipotongin jadi lagi. Siapa mereka ya Jibril? Man haulai ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Kola, kata malaikat Jibril, haulai kitba'u fitnah, orang tersebut adalah orang yang penyebar fitnah. Suka fitnah begitu tuh Pak. Siksaannya suka fitnah sama Allah, kelak nanti dia bibir dan lidahnya digunting sendiri, jadi lagi, digunting sendiri, jadi lagi, tuh penyebar fitnah begitu siksaan. Ya Allah ya. Nah ini kemudian kanjeng Nabi jalan terus menerus jadan yamini ya Muhammad,
Di sebelah kanan Kangjeng Nabi ada yang manggil-manggil, ya Muhammad, ya Muhammad, unzurni, lihat saya nih, lihat saya. Tapi Kangjeng Nabi tidak ngejawab. Tidak ngejawab Kangjeng Nabi panggilan tadi. Nanya Kangjeng Nabi ke malaikat Jibril, siapa ya Jibril itu tadi yang manggil-manggil di sebelah kanan, kayaknya saya kagak punya saudara kok manggil-manggil saya. Kata malaikat Jibril, Muhammad, kalau engkau menjawab panggilan tadi itu Yahudi Muhammad. Kalau engkau menjawab panggilan tadi yang di sebelah kanan, umatmu kelak bakal jadi banyak, jadi orang umatmu kelak nanti banyak yang jadi Yahudi. Segitu Kangjeng Nabi kagak ngelihat banyak umatnya yang jadi Yahudi. Di sebelah kiri Kangjeng Nabi dipanggil lagi, ya Muhammad, ya Muhammad. Kangjeng Nabi palam yujibhu, tidak menjawab juga. Siapa Jibril itu? Itu Nasrani Muhammad. Kalau engkau menjawab, banyak umat engkau yang jadi kafir Nasrani. Coba. Kemudian terus Kangjeng Nabi jalan, wa baina wa yasiru juraya bi imra'atin hayasiratin. Ketemu sama perempuan yang dimana si perempuan tersebut pakai hiasan anjiru aiha di kedua tangannya. Pakai hiasan sambil dikecerek-kecerek, itu hiasan gelang-gelangnya, cincin-cincinnya. Ya Allah, yang pakai hiasan. Ya Allah, ya. Nah, wa alaiha min kulli zinatin. Nah, hiasan-hiasan tersebut, pakola ya Muhammad unzurni, sambil ngomong si perempuan yang dihias, yang pakai hiasan tadi. Muhammad, lihat sama saya nih, lihat saya. Kagak ngelihat Kangjeng Nabi. Siapa Jibril itu? Umat engkau Muhammad, jika engkau nengok atau ngejawab aja. Panggilan si perempuan yang pakai hiasan tadi, yakin umat engkau banyak perempuan-perempuan yang memilih dunia meninggalkan akhirat. Gitu. Segitu Kangjeng Nabi nggak nengok ya. Apalagi kalau nengok Kangjeng Nabi, banyak umatnya yang kena dunia. Ya Allah, rela dia ngelepas agamanya. Yang penting apa? Yang penting dunia, yang penting duit, yang penting rumah bagus, yang penting mobil cakep, biarin soal agama mah. Banyak yang begitu, Pak. Banyak yang begitu. Ya Allah. Ya. Kemudian datanglah Kangjeng Nabi di satu kota di mana namanya Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, wa dakhala min babiha. Terus Kangjeng Nabi masuk ke dalam masjidnya. Malaikat Jibril dan Mikail siap mengikat itu unta yang dibawa tadi. Begitu beres diikat Kangjeng Nabi, summa sholat, terus sholat di masjid itu Kangjeng Nabi. Yang terkenal sekarang adalah masjid Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas. Summa sholat, terus sholat Kangjeng Nabi, wa Jibril kul wahidin rokaatain, 2 rakaat. Tapi nggak diam Kangjeng Nabi, kecuali orang-orang begitu beres Kangjeng Nabi sholat, banyak yang mau ikut sholat ke Kangjeng Nabi. Ya Allah, iztama'an nasu kasirun, banyak yang ikut sholat ke Kangjeng Nabi. Parofan Nabi sallallahu alaihi wasallam baini qaimin, ketika umat malaikat Jibril nyodorin supaya Kangjeng Nabi jadi imam. Beres Kangjeng Nabi siap disodorin sama malaikat Jibril jadi imam, imamlah Kangjeng Nabi beserta manusia yang banyak tadi. Beres sholat Kangjeng Nabi, beres sholat, wa nazzalat minas sama, nurunin Allah subhanahu wa ta'ala dari langit para rasul, para anbiya supaya ikut sholat sama Kangjeng Nabi. Pan soropat qala Jibril ya Muhammad at-tadri man sholat khalfaka, qala la, qala kullu nabiyyin ba'asallahu ta'ala. Muhammad, tahu enggak itu jemaah tadi yang banyak di masjid itu? Kagak tahu saya. Siapa itu Jibril? Itu adalah para rasul dan para nabi ikut sholat engkau Muhammad. Makanya disebut Kangjeng Nabi adalah imamul anbiya'i wal mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Karena Kangjeng Nabi pernah jadi imamnya mereka ketika di Baitul Maqdis. Ini bayar. Beres Kangjeng Nabi, kemudian
didoa-doain sama para nabi-nabi tadi. Kangjeng Nabi terus kangjeng Nabi sumata bil mi'raj, naik kangjeng Nabi mi'raj kan. Allazi tumrizu alaihi arwahun nabi, naik kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fas'ada huwa wa Jibril hatta tahat ila babi bin amin min abwabis sama, sehingga datang kangjeng Nabi ketika mi'raj naik ke langit pertama. Kangjeng Nabi naik kangjeng Nabi ke langit. Fastaftaha Jibril babus samai, minta dibukakan malaikat Jibril pintu langit yang pertama. Qala kikila manhaja, kata yang ngejawab assalamualaikum dulu. Assalamualaikum, gitulah bahasa kita ke langit pertama. Ada pintunya ya. Waalaikumsalam, dijawab kata yang di dalam langit itu. Manhaja, siapa engkau? Qala Jibril, saya itu Jibril. Wa mamaka, beserta siapa engkau? Qala Muhammad, beserta kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu naik dari bukakin marhaban bihi wa ahlan khayallahu ta'ala min akhin wa min khalfi fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifa wa ni'mal maziza fatahalaha. Bahagia banget ketemu saudara saya yang bernama kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kemudian dibukakan itu langit yang pertama. Beres dibukakan yang langit yang pertama, paijan piada kaget kangjeng Nabi ketemu Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi kangjeng Nabi Adam adanya di langit pertama. Siapa Adam itu? Wa Abu Basar, bapaknya manusia, engkong kita semua nih, Nabi Allah Adam alaihissalam. Dimana waktu ketemu sama kangjeng Nabi Adam kayak hati yauma khalaqallahu ta'ala an surati, seperti dijadikan sama Allah sewaktu di dunia. Begitu kedudukannya Nabi Allah Adam. Di antaranya Nabi Allah Adam alaihissalam situna jiroan, tingginya 60 hasta. 60 hasta itu satu hasta itu setengah meter. Jadi tingginya kangjeng Nabi Allah Adam menurut ini kitab Dardir 30 meter tinggi. 30 meter. Rubaknya kangjeng Nabi Adam sab'ata azro, 7 hasta berarti 3 meter setengah. Kangjeng Nabi Allah Adam lebar badannya 3 meter setengah. Nabi Allah Adam. Adapun itu ada gambar-gambar sekarang katanya sepeda Nabi Adam. Itu bohong ya. Ada gambar-gambar ditemukan sepedanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Sepedanya Nabi Allah Adam, ada aja orang. Jadi kangjeng Nabi Adam sekira-kira segitu, kira-kira segitu. Ini kangjeng Nabi Allah Adam. Ya Allah ya. Engkau kita itu semua tuh radu alai arwahul anbiya wa dzurriyyatul mu'min fayaqulu thayyibah wa nafsu thayyibah ijalu abilihin sumatu radu alai arwahu dzurriyyatul kufar fayaqulu khabisa wa nafsul khabisa. Di samping kangjeng Nabi Allah Adam di sebelah kanan ada wadah, namanya wadah ruhnya para nabi, ruhnya para solihin itu datang ke situ tuh. Mudah-mudahan ruhnya kita semua datang ke yang sebelah kanannya Nabi Allah Adam. Begitu nengok ke tempat ruh yang di sebelah kanan Nabi Allah Adam senyum, Pak. Karena ruh-ruh tersebut bakal masuk ke surga iliyinnya Allah. Ya Allah. Ya, nengok senyum Nabi Allah Adam. Ada lagi di sebelah kiri tempat wadah-wadahnya ruh khabisah. Ruhnya jelek, orang-orang kafir tuh masuk ke situ. Termasuk Michael Jackson, si Bush tuh masuk ke situ semua tuh. Wih Allah. Masuk ke situ. Nengok ke sebelah kiri nangis Nabi Allah Adam. Kalau nengok ke ruh yang sebelah kiri, wadah ruh sebelah kiri, Nabi Allah Adam nangis. Kalau sebelah kanan senyum Nabi Allah Adam. Nah ini, karena semua dari putra dan putrinya Nabi Allah ada. Nah ini, beres kangjeng Nabi Allah Adam ngedoain ke kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beres, sumasu'ana samansaniyah. Dia naik lagi kangjeng Nabi ke langit yang kedua. Pas biasa seperti tadi minta dibukakan. Begitu dibukakan sama Allah sama yang di langit kedua itu, didoain sama yang ada di langit yang kedua tadi. Fataftahalahu faijan ijhuwa bin Nabi Khalifah Isa ibnu Maryam. Kaget kangjeng Nabi ketemu Nabi Allah Isa
ibnu Maryam, anak lelakinya Siti Maryam. Wa Yahya Zakaria, dan Nabi Allah Yahya Zakaria. Jadi antara Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa saudaraan. Jadi Ibu Maryam atau Siti Maryam mempunyai empok bahasanya. Dikawin sama Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Jadi sama Nabi Allah Yahya itu ponakan, ya, ponakan sifat sepupuan. Nah, ini Nabi Allah Yahya. Wa idza Isa za'ala marbuun yamilu ila hamratil bayda. Pengawakan Nabi Allah Isa yang dilihat sama Kangjeng Nabi, kulitnya kemerah-merahan, keputih-putihan percis seperti si Yanto, gitu ya. Yanto. Agak merahnya, agak putihnya. Ya Allah. Sabtur ra'si, gomplok apa, subur rambutnya subur banget. Makanat seperti papa salamat terus uruk salam kan demi assalamualaikum, salam dijawab sama Nabi Isa sama Nabi Allah Yahya, waalaikumsalam, marhaban bi akhir soleh. Bahagia banget kata Nabi Allah Isa dan Nabi Yahya, ketemu saudara saya yang soleh ke Kanjeng Nabi. Wa Nabi soleh, dan Nabi yang soleh, wa da'ulahu bi khair. Terus dia mendoakan Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa ke Kanjeng Nabi, ngedoain kebaikan. Makanya kita kalau kemana-mana ketemu orang soleh, ya buka kepala kita. Kiai, doain saya nih, kepala saya, gitu tuh. Zaman dulu begitu tuh. Sama bapak kita begitu tuh. Kalau ketemu orang soleh, hei Kiai, doain dulu anak saya nih. Waduh, gitu. Tunggu aja kita di depan Kiai, didoain sama Kiai. Wah, weh, gitu ya. Tuh, ketemu orang soleh begitu tuh. Nah, sekarang boro-boro kayak begitu, diledek kiainya sekarang mah. Ya Allah, boro-boro dipenta doa. Yang kita datang ke Kiai bukan nyari ilmu pelet, no. Minta doa supaya jadiin yang soleh, kita dijadiin orang soleh. Doain saya jadi orang soleh, saya Kiai, gitu dah. Ya, ketemu orang soleh begitu. Sumaswada, kemudian Kanjeng Nabi naik lagi ke langit ketika sama seperti tadi minta dibukakan sama Jibril diminta dibukakanlah, begitu dibukakan bahagia banget kata orang yang ada di, kata makhluk ya, kata malaikat yang ada di langit ketiga, bahagia banget ketemu saudara yang soleh. Kaget Ijwal Yusuf. Kanjeng Nabi ketemu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Di mana Nabi Allah Yusuf Allah tempatkan di langit yang ketiga. Nabi Allah Yusuf. Wa ma'unna min qaumihi, Nabi Allah Yusuf juga punya umat. Wassalamat terus salam Kanjeng Nabi ke Nabi Allah Yusuf, dijawab terus Nabi Allah Yusuf salam ke Kanjeng Nabi, dijawab sama Kanjeng Nabi. Terus kata Nabi Allah Yusuf sambil peluk, marhaban bi ayyi soleh wa nabi soleh. Bahagia banget saya ketemu orang soleh, Nabi soleh. Wada'a lahu, terus berdoain Nabi Allah Yusuf ke Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita terkenal Nabi Allah Yusuf qad utiya syatrul hasanah, diberikan sama Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Yusuf ke setengah kegantengan, ketampanan. Nabi Allah Yusuf, makhluk yang ada di alam dunia setengahnya dikasih Nabi Allah Yusuf kegantengannya. Gantengnya bukan main Nabi Allah Yusuf. Ya Allah. Nah, sekarang suka dipakai sama orang-orang mas seperti sama orang-orang wa izqala Yusuf mulia biya batini raitu ada asarau kaukaba wasamsa wal qamara raitu li sajidin. Ayat itu mah saya juga hafal karena pernah wirid. Itu kan dikasih janto. Wah, ya dikasih janto maksudnya. Aduh, ya Allah, pernah ini saya cerita ya Pak ya. Ayat itu diwirid sama saya suatu saat. Dia namanya di pondok, kita ini di pondok nih Pak. Di pondok Pak, salah ada orang yang ngasih makan, kan namanya juga di pondok Pak ya, kagak punya apa-apa. Suatu saat ada orang yang kaya, orang situ namanya Silis, masih ingat saya orangnya, warung dia Pak. Yang penting saya mah dia demen ke saya, ngirim kopi ke saya, ngirim rokok ke saya, kan gitu. dulu. Kemudian diwirid, itu orang muter aja di kobong saya Pak. Waalaikumsalam, pagi-pagi nganterin kopi. Topik ada, woi lagi ngaji, ini saya nitip kopi buat dia. Waduh, sama kuenya, sama gorengannya. Waduh, lama sampai lama tuh. Wah, kasihan saya nggak diwirid lagi sama saya. Ditanya, si Lili tanya Pak,
Kenapa Lilis kamu begitu kayak stres, kamu bolak-balik ke kolong aja. Kang, mau gimana, saya nggak puyengnya. Kata dia nih, mau mandi di bak mandi ada gambar dia, mau tidur di plafon ada gambar dia, di apa namanya di bantal ada gambar dia. Ya Allah, itu ilmu ya. Subhanallah, nggak dikasih si Waun ini mah enggak. Saya nggak kasih. Nggak dikasih. Ya Allah, sampai tergila. Mau gimana tergila-gilanya saya? Pikiran saya ke situ semua. Tuh, ya Allah, itu ilmu, Pak. Ilmu sampai segitunya. Itu kalau diberi ya. Dah, itu mah ditinggalin. Dah, itu mah ditinggalin aja, tinggalin. Jadi ketampanan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dipitnah Julaiho waktu itu ya. Masa sih ada seorang Sayyidah, ada seorang ratu demen sama anak buah, kagak percaya. Sehebat apa sih itu Yusuf? Makanya Yusuf supaya keluar Nabi Allah Yusuf, begitu keluar para naru'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Begitu keluar Nabi Allah Yusuf, kaget orang-orang di pasar semua, suruh ke pasar. Yang ngirisin bawang keiris tangannya kagak terasa, saking nikmatnya lihat Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya Allah, gantengnya gak terasa ngiris bawang, ngiris tangan dia, tahu-tahu udah patah aja tangannya. Coba Pak, ya Allah, kalah sakit itu, kalah sama kenikmatan Pak. Ngelihat nikmatnya Nabi Yusuf, gantengnya Nabi Yusuf, nikmat dia ngelihat, akhirnya itu apa, tangan yang keiris kagak terasa Pak. Ya Allah, sampai segitunya Nabi Allah Yusuf alaihissalam diberikan sama Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Gantengnya bukan main. Tapi jangan salah, Yusuf nikahnya sama janda Pak. Yusuf nikahnya sama janda, Julaiho. Bukan awal janda ya Pak ya. Nah, yang ganteng-ganteng jangan salah tuh Pak ya. Begitu. Udah, kita masuk begini aja lah. Dah, begini aja, nikahnya sama perawan Pak ya. Nah, ini aja. Terus kemudian summa suada ila sama'i rabi'ah. Kemudian Kanjeng Nabi datang ke langit keempat pas tafta Jibril, minta dibukakan sama seperti tadi. Kanjeng Nabi minta dibukakan minta dibukakan di langit keempat tadi juga di Idris. Kaget Kanjeng Nabi ketemu Nabi Allah Idris. Idris itu dimusak dari darsun, mananya deresan. Jadi Idris paling banyak menerima suhud dari Allah, nerima kitab dari Allah, namanya Nabi Allah Idris. Deras dulu kerjaannya Nabi Idris. Nabi Idris itu. Bahkan adanya kolam pulpen adanya awalnya di zaman Nabi Allah Idris alaihi salam. Pak, santri mah tahu aja yang begitu Pak ya. Zaman Nabi Allah Idris alaihi salam. Nah, Nabi Allah Idris. Keistimewaan Nabi Allah Idris alaihi salam masuk ke dalam surganya gara-gara sendalnya ketinggalan dia. Ketinggalan sendalnya di surga, kagak balik lagi dia. Pernah kan Nabi Idris didatangin malaikat Ijrail. Datang ke Nabi Allah Idris, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya apa Ijrail? Qobidon am jairon, engkau datang ke sini mau jarah apa mau nyabut nyawa saya? Kata Nabi Allah Idris. Mau jarah saya. Oh gini lah, ngobrol Nabi Allah Idris di lobi sama Nabi Allah Idris, mungkin ahli lobi dia ya. Di lobi. Ahli lobi Idris. Jadi malaikat malakal maut, coba saya ingin ngerasain yang namanya mati itu gimana sih? Waduh, itu harus lapor dulu ke Allah, nggak sembarangan saya. Ijrail, kata Ijrail. Udah, berdoa aja, minta ke Allah. Berdoalah Nabi Allah Idris, ya Allah, saya ingin merasakan dicabut nyawa sama Ijrail, gimana caranya? Kabul doa saya, dikabul doanya. Silahkan, cabutlah nyawa dia sama Ijrail. Begitu dicabut nyawa, sakitnya kata Nabi Allah Idris alaihissalam itu ibarat ayam hidup dibelek 1000 lipat daripada begitu. Sakitnya dicabut nyawa itu kata Nabi Allah Idris. Sakitnya bukan main dicabutnya. Begitu beres dia dicabut nyawa, matilah dia. Nabi Allah Idris pingin lihat ke neraka. Israel, saya pingin lihat neraka. Itu mah kagak bisa saya. Minta ke Allah. Minta lagi dia ke Allah Nabi Idris. Ya Allah, saya pingin ngelihat neraka. Diperlihatkan sama Allah. Ya Allah, gak lama Pak Nabi Allah Idris. Ayo apa Israel lah. Enggak, saya melihat orang neraka. Ya Allah, serem bener neraka. Nabi Idris. Ayo balik lagi Nabi Allah Idris. Kemudian minta lagi Nabi Allah Idris, Ijrail, saya pingin ke sama Allah Subhanahu wa taala, pingin ngelihat surga. Oh, gak bisa, minta dulu ke Allah. Minta ada lagi ke Allah, ya Allah, saya pingin ngelihat surga. Masuklah dia ke dalam surga Allah, diperlihatkan masuk ke dalam surga. Nabi Jibril mah kagak ngikut, nunggu di pintu surga.
Begitu masuk ke dalam surga, mungkin enak di dalam surga, kagak pulang-pulang Pak. Teriak-teriak Jibril, kata Jibril, ayo Idris pulang lagi ke dunia kita. Nah begitu pulang dia kuculuk-kuculuk datang ke pintu surga. Entar dulu Jibril, saya ketinggalan nih, Jibril gitu. Entar dulu Jibril, saya ketinggalan sendal saya di satu pohon di surga. Balik lagi, kagak balik lagi Pak. Kagak balik lagi. Kata Nabi Allah Idris, ayo pulang lagi. Kata Jibril, saya mati sudah, masuk neraka saya sudah, ya tinggal surga saya sekarang. Kalah dalil, kalau Jibril kalah dalil. Lapor ke Allah, ya Allah, itu Idris begini. Allah tuh kamu mah kalah dalil. Udah biarin. Nah, itu Idris. Jadi masuk ke surganya gara-gara itu. Adanya di langit ke berapa tadi? Keempat. Subhanallahi ila sama'il khamisa. Kemudian Kangjeng Nabi naik lagi ke langit kelima, dikit lagi Pak ya. Ke langit kelima pas minta dibukakan lagi, terus didoain lagi sama malaikat yang ada di langit kelima. Pak Ijan gua kaget Kangjeng Nabi Harun, ketemu Nabi Allah Harun, di mana Nabi Allah Harun itu wanis puliyati bayabo wanis sudah. Sebagian janggotnya itu warnanya putih, sebagian janggotnya itu warnanya hitam. Itu bekas jambakan Nabi Allah Musa alaihissalam. Coba dijambak begitu tuh, ya Allah. Ketika itu Nabi Allah Musa alaihissalam mau disuruh sama Allah ke gunung Turisina. Maka umat Bani Israel ini yang tadinya udah iman ke Allah dititipin ke Nabi Allah Harun alaihissalam. Bahasa kitanya Nabi Allah itu Harun tuh saudara dia. Run, titip saya mau riadoh dulu ke gunung Turisina, gitu loh bahasa kitanya. Disuruh Allah, rupanya waktunya melar, janjinya 40 hari jadi 50 hari. Ternyata itu kaum Nabi Allah Musa alaihissalam kembali lagi ke asal Pak, yang muter-muter anak sapi lagi begitu Pak, yang nyembah sapi lagi, anak sapi lagi. Begitu datang ke Nabi Allah Musa ke kampung beres, dia riadonya datang, lihat di depan rumah Bani Israil lagi muter-muter anak sapi. Marah Nabi Allah Musa, ya Allah. Terkenal marahnya Nabi Allah Musa, kalau marah sinar merahnya kelihatan Pak. Coba ya Allah, itu Nabi Musa marahnya, sinar merahnya kelihatan. Cariin Nabi Allah Harun, ketemu Nabi Allah Harun, dijambak Nabi Allah Harun janggotnya. Makanya 2 warna janggotnya jadinya. Asalnya hitam doang Pak, dijambak dia jadi ada warna putihnya. Karena jambakannya siapa? Jambakannya Nabi Allah Musa alaihi salam. Pak, ya Allah, Nabi Musa jambakannya aja begitu. Ini Nabi Harun. Jadi Nabi Allah ketemu Nabi Allah Harun, kemudian Kangjeng Nabi naik lagi ke langit sadisah ke-7. Minta dibukakan sama seperti tadi, ketemu sama siapa? Paijan gua Abi Musa, Kangjeng Nabi Allah Musa. Jadi Nabi Musa adanya di langit ke berapa tadi? Ke-6, Nabi Allah Musa. Nah ini Musa bin Imran, di mana Nabi Allah Musa alaihissalam min rijalin kasiratus syungur, rambutnya gomplok. Jadi pengawakan Nabi Allah Musa alaihissalam rambutnya gomplok. Kekuatan Nabi Allah Musa alaihissalam, jangankan ini umatnya aja, Nabi Allah Musa itu, umat Bani Israil itu umat yang paling kuat. Bahkan dulu Fir'aun, orang Mesir nyari bodyguardnya itu orang mana? Orang Bani Israil, orang Israel. Kuat dia, sekali nonjok tembok roboh sama dia. Tuh, kuat dia Bani Israil. Orang nabinya aja hebat, itu Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa. Jangankan itu Nabi Allah Musa. Suatu saat Nabi Allah Musa kedatangan malaikat Ijroil. Malaikat Ijroil datang ke Nabi Musa. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditanya sama Nabi Allah Musa, Akomidon amjairon, kamu mau nyambut nyawa saya apa mau jarah? Mau nyambut nyawa, ditampar sampai Nabi Allah Musa. Tampar sampai Nabi Allah Musa, Ijroil tampar. Coba rontok giginya, ngadu ke Allah. Ngadu dia ke Allah, ya Allah saya datang ke Nabi engkau namanya Musa. Terus kata Allah, saya ditanya mau jarah apa mau nyambut nyawa. Terus dijawab saya mau nyambut nyawa engkau. Waktu kagak sopan. Tampar. Waduh, ngadu ke Allah.
Gimana gini urusannya ini ya Allah? Kemudian kata Allah ke malaikat Jibril, udah datang lagi ke rumah. Oh takut, saya takut ditampar lagi. takut ditampar lagi. Enggak, bilangin. Sekarang begini aja, tepuk itu apa? Punggungnya sapi, rambut yang ketutup itu umurnya. Begitu aja. Datang dari perintah Allah, Musa, saya mau kesini terserah engkau, umur mau umur lah. Saya kagak tahu, udah kapok, saya takut lagi, takut ditabok lagi. Udah sekarang mau terserah engkau, cuman kata Allah, titip kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepuk punggung sapi, bulunya itu umur kamu. Kalau biar ketutup sama kamu 1000 bulu sapi, itu 1000 tahun umur. 500 ya 500 umur. Jadi ntar saya mati. Sekarang mati ya mending sekarang. Akhirnya begitu Pak. Akhirnya itu Nabi Allah Musa. Istimewa kan Nabi Allah Musa alaihissalam. Makanya diturunin musuhnya juga Fir'aun. Yang terkenal. Terkenalnya apa? Jiwa kepemimpinan Nabi Allah Musa. Hebat, bangga. Orang dehemnya aja takut orang Nabi Musa. Itu doang tuh takut tuh. Begitu doang tuh. Makanya diulik sama kiai. Ada ilmu begitu kiai itu Pak. Dehem Nabi Musa. Gitu doang. Takut orang ngilat semua. Gimana coba? Nabi Allah Musa alaihissalam. Hebat, istimewa Nabi Allah Musa. Ya Allah, cuman punya keterbatasan. Apa? Ngomongnya kurang jelas. Makanya ngedoa ke Allah minta ditemenin. Siapa? Nabi Allah Harun alaihi salam. Nabi Allah Harun pandai berbicara. Nabi Allah Musa kagak pandai berbicara, tapi jiwa kepemimpinan hebat. Makanya disitulah kita sadar diri bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna, hebat di bidang ini lemah. Contohnya Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun alaihi salam. Beres, kangjeng Nabi Soleh lebih lain, kangjeng Nabi sama Nabi Allah Musa alaihi salam sedikit lagi. Doain sama Nabi Allah Musa alaihi salam wa Nabi Soleh doain dengan kebaikan. Ketika datang, ketika ngelewat kangjeng Nabi Musa SAW, bakal nangis Nabi Musa. Nangis karena Nabi Musa ditanya, kenapa engkau nangis? Kata malaikat Jibril, mayab kika kola abki li anna gulaman yubasu min ba'di yadkhulul jannah min ummati aksar mayadkhulul jannah min ummati yad'amu. Kirain saya sangkaan saya Bani Israel masuk ke dalam surga duluan, ternyata umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga duluan. Kirain mas saya masuk ke surga duluan, ternyata engkau Muhammad, para nabi-nabi dibanding nabi yang lain, engkau yang masuk ke dalam surganya duluan. Itu kanjeng Nabi itu. Kemudian ini udah siang, mudah-mudahan bermanfaat. Kita terusin lagi nanti insya Allah ya. Udah ngelewatin batas, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kisah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW berlangsung. Mudah-mudahan mendapat pengetahuan dan keyakinan kita masing-masing. Karena akan dijelaskan Rasulullah SAW bertemu dengan orang yang menggunting-gunting lidah dan bibirnya, ternyata orang tersebut dikisahkan orang-orang yang suka fitnah. Kemudian Rasulullah diperlihatkan kepada orang-orang di sekitar neraka tadi, banyak orang yang memakan daging mentah yang begitu bau busuk. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita perhatikan diri kita masing-masing, sudah sejauh mana kita meyakini tentang Isra ini. Demikian ya saya. Dan akhirnya karena waktu jualan yang memisahkan kita sementara, jadi mohon maaf kami tidak bisa menjadikan sisi pertanyaan karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majelis, diawali dengan doa sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka
ni'matika alayya wa abu'u bi jambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Jangan lupa untuk keindahan kebersihan majelis ini, gelas yang ada di depan jamaah sekalian untuk diletakkan di depan sana, dan jangan lupa pula kita rangkali jadwal dengan sholat 2 rakaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.